kamu jual sekitaran ya 35, itu boleh nggak dibuka keuntungannya berapa? Waduh, kalau masalah keuntungan, karena gini ya. Itu apa nama tanamannya? Kamu pengen punya circle Juragan 99 mungkin aku mention ya, Mas Gilang. Umroh ini bisnis pure bisnis. Aku bilang bisnis pure. Oh bisa? Loh, bisnis Pak. Kamu kalau lihat pertama kamu kalau lihat di sana, kalau kamu lihat Ustadz sulit. Kita bicarain bisnis. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Taufik di Bicarain Bisnis. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa karena ini adalah teman saya SMP. Mulai SMP sampai sekarang luar biasa banget, punya bisnis umroh tumbuhan yang puluhan juta harganya. Nah, seperti apa kisahnya, gimana caranya bisa punya tumbuhan sampai puluhan juta seperti itu, kita bicarain semuanya di Bicarain Bisnis. Ayo, kenalin ini. Kenalin, aku Rizky Dwi Putra. Biasanya kalau di Instagram itu Instagramnya @rizkydwiput kayak gitu. Nah ini promosi ya. Promosi ya, aku promosi kan ini followersnya udah banyak banget loh. Berapa nih? Mumpung di konten. Followernya Dikit berapa? lah, Hah? cuman 3.000 Oh, aja. 3.000 loh. 3.000. Ada kontennya 300.000 aja kok, 300.000. Hah? 300.000 ya? 300.000. 300.000 loh, bayangin loh. Ini 3.000 sih, 3.000 Ini saja. benar 3.000. Atau jangan-jangan 3 juta. 3.000. Nah, 3.000 itu 5.000-an lah, sekian segitu lah. Jadi itu masih yang akun pribadi ya? pribadi. Nah, yang pribadi. akun jualan apa tumbuhan? Apa Tumbuhan sih? malah masih Namanya apa baru. sih tumbuhan Plants tanaman? Project. Plants Project. Plants Project. Nanti kita tampilin ya di sini ya. Nah, nanti. Nah, ini Instagramnya teman-teman nih. Tuh, nanti Follow bisa. aja. Bisa di follow kita Mas Rizky. berteman karena hari ini kalau kita nggak Instagram itu kayak menurutku sayang banget kan. Lagi banyak pengalaman yang perlu dibagi lah sama teman-teman yang pengen belajar atau baru memulai sesuatu hal yang teman-teman sukai kayak Nah, gitu. ini kita mau bahas mulai dari mana dulu? Aku sebenarnya itu penasaran, kok bisa sih Rizky ini temanku ya, kok bisa jual tanaman itu sampai berapa Ki? 35 juta. Ya, maksudnya ya Kok bisa? kita nggak ngomongin nominal gitu ya, karena menurutku Kan bisa tanaman opo gitu loh. Tanaman apa kok iso harganya itu sampai 35 tanaman juta itu loh. ya baik lagi sih semua rezeki juga itu hanya Allah yang tahu lah. Kayak gitu kan. Ojo dijawab dulu ini tanaman opo Oh dan iya, sebagainya. tanaman apa ya? Cuma kita ayo bahas sekedar apa kilas balik lah dulu kita temenan SMP itu gimana. Ya dulu kan kita emang sama Devik, aku bilang Devik aja lah biar agak kekinian gitu karena Bos Devik satu ini emang luar biasa track recordnya karena aku tahu banget posisinya dia kayak aku sekarang loh ya, bukan kayak aku yang akan datang kayak gitu. Jadi kayak sekarang akhirnya bisa sampai hari ini di sini dan punya konveksi yang ya menurutku cukup diperhitungkan lah di Malang Raya karena promosi kan harus promosi lah. Ngecap Harus lah, promosi. ngecap Ngecap dulu dikit lah ya. karena basicku anak komunikasi jadi ya Oh iya, kamu kuliah dulu kan di dikit ilmu ngecap ya? lah. Ya aku kebetulan punya latar belakang di ilmu komunikasi, kebetulan di bidang jurnalistik dan ya kalau masalah branding, masalah ngecap bisa lah gitu loh. Tapi ngecapnya yang baik loh, bukan ngecap untuk sesuatu yang jelek itu nggak boleh. Apalagi julid itu nggak boleh, teman-teman. Iya itu Bahaya itu itu. satu pesan ya, nggak boleh julid Nggak ya. boleh julid. Itu. Kayak gitu. Ki, kita mulai perjalanan dulu SMP ya. Nah SMP itu kan kamu itu pernah kan kita waktu itu momentum aku sebenarnya aku malu sebenarnya cerita. Iya. Cuma SMP waktu mau kelulusan Iya, ya masih inget wisuda. banget aku. Hah? Kamu ingat gak sih kita itu pernah pemilihan kan 10 besar. Iya. Aku tuh teman-teman sampai nangis. Aku inget banget. Ini nyebelin banget. Ini DE masuk 10 besar. Nomor 10. Aku nomor 11. 11. Dan aku nggak masuk dipanggil di ini Di panggung, di panggung. Sekarang aku itu pengen dipanggil di panggung. Malah dia yang dipanggil di panggung. Tapi sebenarnya aku nangis banget itu. iya, itu menarik ya. Skenario kita berkehidupan tuh belum tentu yang dulu gitu, sekarang gitu itu belum tentu. Menurutku itu pelajaran banget gitu loh. Ya
Dulu emang secara diukur secara masalah akademik atau apa, saya juga nggak pintar karena dulu itu keberuntung aja lah bisa 10 besar kayak gitu. Kebetulan sama Taufik ini kita deket banget satu kelas, sering main ke rumahnya, orang tua kita juga kenal. Olahraga baru sama-sama seneng basket kayak gitu, cuman hobi berbeda. Itu yang hari ini harus hal-hal itu yang seru kita ulik gitu. Ini gimana how to sukses seorang David dari yang before after kayak gitu. Menurut itu penting juga kalau di ini. Terus perjalanan ya habis SMP ya kita lulus. Kamu kan masuk SMA 1 ya. SMA 1. Aku masuk SMK Pegri. Nah di situ kita udah mulai pisah. Cuma sempat kontekan Masih sebentar. kontak-kontakan ya. Aku ngambil jurusan multimedia. Kamu ngambil jurusan apa, Ki? Aku di SMA 1 IPS. Ya. Habis dari SMA 1 terus kuliah. Di UNU ngambil komunikasi. Terus kamu langsung kerja ya? Aku langsung kerja habis SMK. SMK betul. Ya, mungkin teman-teman udah tahu lah kisahku mulai dari sebelum bikin usaha kan, ya, ada di episode YouTube sebelumnya kan. ya. Ada tahu lah, nanti cek aja. Nah, terus kok bisa kamu itu moro-moro jualan tanaman? Apa sih tadi namanya tumbuhannya? Tanaman tanaman hias. Tanaman hias, ya bilang tanaman hias, tapi kan kenapa? ada Tanaman gini, ini yang ini mungkin agak kontroversi ya. Jangan-jangan maksudnya kayak tanaman hias itu tadi cuma digodok aja, sebenarnya itu nggak mahal, tapi dibuat seakan-akan mahal. Nanti pembeli udah kadung beli sing mahal itu, nanti harganya turun gitu tuh. Gimana tuh tanggapanmu kayak gitu tuh? Kan dulu kan zamannya apa dulu? Gelombang cinta. Ya. Itu kan booming sesaat, orang udah berbondong-bondong jual motornya, jual apanya buat beli kayak gitu. Terus ujung-ujungnya udah di rumah harganya turun. Kayak apa itu? Ayo. Ya, baik lagi sih. Baik lagi tergantung perspektif dan ini bukan perihal masalah bisnis dulu gitu loh yang kita harus awali. Di sini adalah perihal hobi yang perlu kita garis merah stabilo besar, ini hobi. Okay. Nah, ketika aku pernah dengar kata-kata kayak Mutiara mungkin ya, ketika kamu menyukai hobimu, insya Allah rezekimu juga akan mengikuti. Karena kamu ketika kamu hobi mengerjakan sesuatu, kamu akan mengerjakannya dengan ikhlas, kamu senang bahagia. Tapi ketika kamu nggak hobi, andai kata nggak hobi ngomong di depan kamera ini, bener aku juga malu serius. Tapi berhubung karena ini first time aku on cam, biasanya aku di back kamera. Ya ini kan jago fotografi loh. Ngomong-ngomong ini jago gitu. Fotografi. Jadi, kamu kan pernah juara juga ya? Kilas balik iya, juara RTRW di rumah. Enggak, ini juara pemilihan fotografer terbaik nomor 10 ya, 10 besar fotografer terbaik di Indonesia. Gitu lah? Enggak sih benar. Enggak serius, bukan kayak itu. Ada ya apa kok dalam waktu kemarin waktu Covid itu kebetulan aku diajak lah salah satu 10 fotografer untuk menceritakan bagaimana kehidupan pandemi ya. Orang-orang yang berjuang di tengah pandemi gitulah. Salah satunya di Batu Malang itu aku dikasih dikasih kepercayaan lah lebih tepatnya. Ya itu loh. Ya bahasanya bukan pilihan tapi dikasih kepercayaan gitu loh. Tapi kan masuk 10 besar. Iya kan? 10 fotografer lah. 10 fotografer yang itu mengerjakan sebuah proyek yang dibiayai oleh salah satu NGO di Jakarta gitu. Ya itu sekilas saja sih sebenarnya. Ya karena lagi hobi. Dari SMP. Hobi kamu sebenarnya apa? Apa? Hobi kamu sebenarnya apa aja? Foto. Hobiku kalau hobi yang akan jadi profesi foto. Karena menurutku fotografi, aku mengenal fotografi dari SMP loh, jangan salah. Iya. Ya perlu tahu teman-teman. Ini dulu punya HP Nokia apa? Zamannya Nokia itu 3310. Pokoknya semua teman-teman itu belum punya HP, ini udah punya HP sendiri. Aku tuh nggak punya HP. Kalau mau dengerin musik MP3 aku pinjam. Iya, aku ngerti ya, bener. Karena aku bener ya teman-teman dulu waktu aku waktu SMP itu orang tua aku udah main tanaman, hobi tapi bukan nursery ya. Orang tua aku sebatas hobi yang karena ikut temen akhirnya hobi ya gitulah. Nah, aku waktu itu juga ngerasain bagaimana dapet cuan. Dari jual tanaman aku beli 10.000 lakunya 5 juta. Aku beli 100.000 lakunya 200
belinya 500.000 lakunya katakan 1 juta 2 juta waktu itu loh. Baik itu, makanya itu apa? Itu yang gelombang cinta itu. Bukan? Gelombang cinta Jemani kayak gitu. Makanya aku bisa ganti-ganti HP waktu zaman SMP. Jangan salah. Itu hasil dari aku ikut orang tua aku kemana ke misalkan ke Batu. Tiba-tiba orang tua aku beli tanaman di salah satu toko. Aku udah ada taman bagus, aku beli juga. Ternyata laku kayak gitu loh. Aku jual laku. Jadi kamu bisa membaca istilah momentum tadi itu kan? Iya, ya satu bisa membaca, ya bukan bisa membaca karena berada di satu circle itu, dan kedua ya karena lagi-lagi siapa sih hari ini dulu juga pun ketika SMP berarti kita usia berapa ya waktu itu ya? SMP berarti kan masih usia 2009 kan, ya masih under 17 lah, kayak gitu. Jadi ya gimana 13, bayangin 14, masih anak SMP megang duit jutaan itu kan suatu hal yang menurutku bukan anak SMP sekarang loh ya. Kalau sekarang udah sejuta udah kan, tapi zaman dulu tuh kayak satu hal yang fantastis ya itulah. Dari situ akhirnya ya kayak seperti itu. Cuman balik lagi ke tanaman, ya menurutku hobi sih. Hobi ya? Kayak hobi kamu, hobi koleksi mobil. Mobilmu banyak, ada Lamborghini kayak itu, mahal sampai MM-an gini-gini. Sebenarnya itu selain hobi kan ada satu hal yang emang kamu kejar. Kamu pengen naik kelas. Karena kamu punya bisnis, kamu pengen punya circle Juragan 99 mungkin. Aku mention ya Mas Gilang. Mas Gilang. Meskipun aku nggak kenal, nggak apa-apa. So kenal aja. Siapa tahu habis ini kesini. Siapa tahu kan? Iya kan mungkin aja. Ya, bisa, kan mimpi dulu ya. Ya mimpi dulu ya. Mas, aku pesen siapa tahu podcastnya tambah bikin besar ya. Nah, bisa collabs bagaimana ngomongin bisnis. Kan aku bersyukur banget. Aku bisa ngecap-ngecap lah. Kayak gitulah. Jadi kan itu kan kamu sempat bilang kan itu tanaman sampai kemana kamu kirim? Siapa yang beli itu? Jadi, yang beli sampai 35. Nah, jadi termahal berapa sih sebenarnya? Termahal kamu pernah jual apa tanaman itu sampai berapa? Mahal, paling mahal ya mungkin di angka under 50 juta lah. Itu kemana? Sing beli siapa? Hobi, sama hobi. Ya macam-macam. sama hobi. Sama hobi. Tanaman. Tapi bukan di lokal ya, di Jakarta, di Depok, di mana kan? Ini luar negeri pernah? Iya, kirim. Luar negeri. Sekali ke Singapura aku. Ke Singapura. Sampai Singapura. Padahal ya sebenarnya bukan hal yang istimewa karena banyak banget teman-teman yang kirimnya ke Eropa, ke manapun. Aku masih belum, cuman karena fokusku emang kan aku bukan seller murni. Aku berawal dari hobi, kolektor, punya 1-2 dijual. Karena kan tanaman bukan barang mati. Benar. Bukan benda mati. Dan ngerawatnya juga. Iya, ya kayak kamu rawat rasa ya. Makhluk hidup harus pakai rasa, pakai taste. Kalau kamu rawatnya cuma syukur nyiram, ya nggak bisa. Tapi harus tahu penempatan gimana. Oh dia harus pakai nutrisi apa, harus sampai minumnya apa. Iya, kayak itu. Bahkan aku kayak nutrisi pun aku beli nutrisi yang terbaru. Kemana aku beli datangin dari Australia. Impor. Aku impor dari Australia kayak gitu. Aku beli kayak gitu, dan menurutku itu apa nama tanamannya? Aku hari ini aku yang lagi koleksi itu ada anthurium kuping gajah gitu. Anthurium kuping gajah. Banyak lah. Itu udah menyulut seluruh dunia, itu hampir negara Eropa, Asia Tenggara itu kayak gitu udah famous lah. Bukan satu hal yang tabu. Philodendron. Philodendron itu kan ada philodendron kan banyak banget lah kayak itu, jenis-jenis pilo-pilo kayak gitu. Dan itu kan famousnya di Thailand. Thailand itu adalah negara yang negara yang maju terdepan masalah pertanamannya itu, karena dia didukung oleh pemerintah yang bagus. Barang masuk keluar itu enak, dan Indonesia itu sulit untuk hal itu. Akhirnya ya jangan salah kalau kita dibilang negara berkembang, karena kita hal-hal masalah ya apa ya administrasi lah, perizinan itu agak ribet gitu. Itu yang ya biasalah, tahu sendiri kan Indonesia gimana. Tapi zamannya Pak Jokowi agak loh kok aku jadi. Tapi Pak Jokowi luar biasa loh ya. Luar biasa. Ini bukan konteksnya. Kayaknya kita perlu deh. Aku suka politik juga. Kayaknya kita perlu ngobrolin di sesi lain. Sesi lain deh. Politik nanti mungkin bicarain politik mungkin ya. Ini politik, bagaimana sudut pandang seorang anak kemarin sore terhadap calon cawapres 2024. Iya. Menarik kan? Ngomong-ngomong spill sedikit ya. Kamu dukung siapa nih? Untuk siapa? Bakal capres 2024. Aduh, aku bilang dukung siapa ya, kayak aku dukung Prabowo deh. Dukung Prabowo ya. Tapi enggak lah, karena
Aku nggak terlalu fanatik, cuma aku seneng. Heeh. Aku nggak fanatik sama itu, karena aku seneng. Tapi ngomong-ngomong aku juga setuju sih dukung Prabowo juga. Ya apa ya, menurutku ya banyak faktor sih gitu loh. Dan itu bisa jadi aku nanti ketika menjelang pemilu aku mendukung Ganjar. Oh gitu ya. Kan nggak tahu, berarti aku dapat sesuatu dari Ganjar. Kan nggak tahu. Iya. Anu Iya. ya, serangan subuh ya. Enggak lah, serangan fajar ada. Enggak lah, menurutku enggak inilah. Oh gitulah, itu pokoknya itu tentang tanaman ya. Nah aku mau tanya lagi ya. Oh tipsnya apa nih? Kalau untuk kan kamu bisnis tanaman itu tipsnya yang paling penting apa? Kalau teman-teman mungkin pengen bisnis juga tanaman itu diawali apa? Dari menurutku, mana dulu? bisnis apapun ya, nggak melulu tanaman ya. Menurutku bisnis apapun fundamentalnya kan udah tahu sendiri kan, berarti bicara masalah bisnis. Pasti Devik udah bilang, udah pernah cerita di episode-episode sebelumnya, mungkin karena aku juga sempat lihat gitu. Sebenarnya kunci dari bisnis kan, iya harus suka dulu kan. Kalau kamu nggak suka, kamu nggak bakal punya konveksi besar ini. Logika nggak? Oke, kita kasih tahu rahasia ya. Sebenarnya kalau dibicarain suka ya suka sih. Cuma waktu itu karena kepepet aja sebenarnya konveksi ini kita. Tapi karena akhirnya kamu berdiri sepanjang kepepet, ini sustainable. tapi kan balik lagi dengan Iya, waktu perjalanan waktu sekolahmu, itu. jurusan multimedia yang kamu bisa Iya. menurutku kamu punya keahlian bisa dituangkan di satu industri. Ternyata kamu tahu industri itu bagus, tahu cuannya bagus, untungnya bagus. Akhirnya, wah, Lanjut terus ya. jadi bos harusnya aku jangan ikut terus, aku jadi bos itu bagus. Tapi akhirnya kan dia berawal dari nggak suka jadi suka. Aku tanaman awalnya nggak suka. Ada aku bilang kan 2009 2008 tuh Dari suka dan ada cuannya berarti. iya loh, kita nggak mustahil nggak bisa memungkiri hari ini loh. Segala sesuatu kalau ada cuan tuh kita masih ada effort yang lebih Oke, siap. kayak gitu. Karena menurutku balik lagi ya, cuan uang itu menurutku salah satu fundamental juga yang bisa mempengaruhi psikologi kita. Kita nggak ngomongin nominal besar dikit enggak, tapi ketika kita dihargai dengan sesuatu hal yang itu kayak wah ternyata aku bisa dan aku bisa hidup itu loh. Aku bisa makan KFC yang kemana aku nggak bisa, mungkin ayam geprek sekarang bisa geprek KFC, misal kayak itu. Tapi kalau boleh aku tahu sebenarnya penasaran. Kamu jual sekitaran ya 35 itu boleh nggak dibuka keuntungannya berapa? Waduh, kalau masalah keuntungan, karena gini ya teman-teman semuanya, apalagi ini kan mau bicara bisnis gitu loh. Kalau aku tanya, kamu boleh nggak keuntungan jaket diri ini? Kayaknya kan nggak mungkin juga gitu loh. Ya, yang jelas, aku selalu berpedoman dalam artian keuntungan besar kecil itu bahasanya kultuatif ya, kultuatif atau variatif ya? Lebih tepatnya ya, maksudnya lebih Apalah itulah itu. ya istilahnya pokok keuntungan, ngomong bicara duit, keuntungan kita ngomong di bisnis, keuntungan itu menurutku variatif lah. Enggak, maksudnya perspektifnya berbeda-beda lah. Beda-beda, karena besar menurutku belum tentu besar menurut Devik. Iya. Kecil menurut Devik, bagiku besar lah kan, menurutku ya itu suatu hal yang emang Yang nggak jelas bisa menjanjikan. Pasti menjanjikan. Bagi aku menjanjikan, karena apa? Karena hari ini pemain tanaman kayak kuping gajah yang aku hari ini itu pemainnya bukan skala lokal, tapi internasional. Eropa main, bahkan Amerika Latin juga main, bahkan dari sana pun sudah datangin spesies-spesies dari sana, kayak itu yang dilindungi pun dapat dipelihara di Indonesia. Jadi nggak hanya domestik lah, internasional pun juga udah gitu. istilahnya menjanjikan. Ya, Oke. ya begitulah hobi Itu namanya tanaman gitu. nih Ki ya. Ini yang terakhir nih teman-teman, aku mau bicarain ini DE juga punya usaha umroh, haji umroh, travel. Gimana Ki? Kok iso? Habis tanaman, umroh. Sebenarnya kan malah justru umroh dulu. Umroh dulu, baru Karena umroh tanaman. kan orang tua. Jadi ini kan bisnis orang tua yang udah berjalan sekitar 5 tahun yang lalu lah. Jadi orang tua itu dulunya salah satu pengurus kelompok bimbingan ibadah haji gitulah di Kota Batu. Jadi berawal dari pengurus dulu. Ya pengurus dulu, terus akhirnya ada peluang, terus ternyata kok bisa dipercaya orang. Karena menurutku kan travel itu kan usaha jasa yang gampang banget ditiru oleh semua orang. Travel. Jasa, aku nggak ngomongin travel ya, jasa. Pokok Kayak semua kamu jasa. kan jasa ini, jasa membuatkan baju.
kamu pun juga bisa tak tiru. Aku punya duit berapa, berapa Tapi miliar. rezeki berbeda. Nah, balik lagi, satu rezeki berbeda, tes berbeda. Nggak bisa. Devik hari ini berbeda dengan Devik yang dulu pertama kali aku kenal. Oke. Pertama kali kenal mungkin bajumu kok ukuran XL-nya kalau di biasa temanku normal 63, kok kamu kok 60 sih lah. Kok jahitanmu kok gini, tapi sekarang udah menurutku udah sangat-sangat berbeda dari yang dulu aku kenal gitu. Ya itu kan capaian manusia ya. Iya. Nggak mungkin manusia selalu Ujuk-ujuk langsung di sampai puncak, situ, nggak mungkin. Ada step by step yang dilalui dan ada prosesnya itu sih menurutku. Dan nah proses itu yang aku juga Devik juga mungkin alami juga. Itu menurutku membutuhkan kesabaran yang harus ekstra. Lah kalau ngomongin balik lagi ke travel, ini karena orang tua aku membantu karena aku melihat di travelnya ada peluang. Karena anak muda itu harus terjun gitulah karena ini travel umroh haji itu kan menurutku kayak teman-teman tahu lah kayak ziarah Wali Songo. Cuman ini bedanya ke Baitullah. Ke tempat, ke sebuah kota tanah suci di mana sejarah Islam itu ada. Bagaimana cerita-cerita banyak hal yang ada di Al-Qur'an semua di sana. Kejadian-kejadian kamu ngalami juga ya. Banyak sesuatu sih nggak bisa dilupain di sana. Nggak bisa. Cuma aku selama umroh 2 kali nganterin jamaah sama ini nggak pernah terjadi sesuatu hal yang terlalu signifikan sih. Alhamdulillahnya nggak ada. Karena kita dari awal selalu memberikan pedoman. Kalau niatnya umroh, bismillah, niatnya ibadah, insya Allah dipermudah. Tapi kalau niatnya emang pengen jalan ke Turki atau apa, nggak apa-apa. Banyak loh. Ada kan ya? Ada. Paket umroh, Turki, pakai kemana? Cuman kamu banyak di perjalanan dan banyak liburan. Bayang kamu misalkan 16 hari, perjalanannya mungkin 3 hari, 2 hari, 3 hari. Kamu ke Mekahnya cuma 4 hari, ke Madinahnya cuma 3 hari, sisanya kamu ke Turki. Orang seneng, tapi aku enggak. Ya balik lagi, kamu tujuannya mau apa? Kalau mau liburan ke Turki, full mending ke Turki lah menurutku. Sekalian kalau jalan-jalan ya jalan-jalan, ibadah aja. Karena ketika kamu 3 hari, bahkan seminggu, bahkan 2 sebulan lah di Mekah, kamu ngerasa kayak kurang. Gitu ya. Itu yang pernah aku rasain. Masa gitu loh. kepingin di sana aja. Karena pengen 24 jam kepingin sholat ibadah di sana. Karena kamu ucap ngomong di sana, insya Allah. Awal itu aku nggak ya, cuman ini dulu aku membuktikan sendiri aja. Itu Allah tuh selalu membukakan, itu loh. Nggak ada Allah tuh nggak memberikan hambanya kesusahan, kesenangan. Pasti aku bukan ceramah ya. Loh, apa-apa. Iya, bukan ceramah ya. Kok jadi kayak ustad gini. Keren banget dibilangin loh. Enggak. Ini cuman emang mukjizat itu emang terjadi di sana gitu loh. Aku pertama kali umroh, kejadian gitu. Orang tua aku khawatir ini kamu hilang loh gini-gini. Enggak, malah aku bisa belusuk kemanapun dan gini dan explore gitu ya. Explore karena aku suka jalan, aku suka gini kita. Nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab, bahasa isyarat. Ya bisa bahasa Inggris tapi pasif kayak gitu. Dan itu yang selalu aku tanamkan bahasanya aku bisnis umroh tujuanku menolong seseorang, menolong orang-orang yang memiliki niat untuk beribadah. Aku menjembatani dengan melayani dengan sepenuh hati. Aku juga untung karena ini bisnis. Iya. Baik lagi ini bisnis, kita ngomong bicara bisnis. Aku untung, tapi di satu untungku tuh ada 2, untung dunia dan akhirat. Itu menurutku puncak bisnis yang dicari-cari banyak orang. Jadi nggak melulu tentang dunia lah ya. Jadi dunia yang juga ada. Iya. Impact. Karena ketika bisnis kita di saat bisnis kita tinggi, angin semakin kenceng kan. Angin kenceng itu kan nggak mempengaruhi cuma bisnismu aja. Banyak hal. Keimananmu, pribadimu, godaanmu, banyak hal kayak gitu lah. Apalagi kita cowok loh Pak, jangan inilah, maksudnya kita nggak mungkiri lah, ya itu ya jangan sampai lah kayak gitu. Berarti apa Ki? Kalau misalnya yang poin penting kalau kita punya travel umroh haji itu apa sih yang paling penting yang diperhatikan kalau punya bisnis itu? Amanah. Kalau kamu bilang A ya A, kalau kamu salah bilang salah. Oke. Mending kamu ngomong di depan daripada ngomong di belakang. Mending kamu narik mahal di depan daripada kamu narik tambahan lagi uang di belakang. Menurutku nggak asik.
Kalau kecuali itu ada peraturan. sih, maksudnya apa nih? Tarik uang di depan, taruh uang. Ya misalkan atau kamu uang ikut di ikut belakang. aku nih, harga 50 juta Oke. dengan Fasilitas fasilitas A, B, C, D, ABC E. yang kelas utama lah misalkan. Di hotel di Hilton, dijemput ini pesawatnya pakai bisnis, nggak pakai ekonomi. Ternyata sampai sana hotelnya bukan Hilton, alasannya bla bla bla. Banyak banget travel seperti itu. Ya itu sesuatu hal nggak amanah, kecuali itu ada perubahan peraturan pemerintah. Misalkan kamu 50 juta, terus tiba-tiba COVID, kamu tetap bisa berangkat, tapi kamu harus nambah plus asuransi, kejiwaan atau apa, karena itu yang membackup kamu untuk masalah itu emang harus ditaati, karena itu masalah ini ya, bukan masalah dari travelnya, itu peraturan. Umroh itu kan kita kan memasuki suatu wilayah berbeda, yang memiliki peraturan berbeda, memiliki kejelimutan yang berbeda. Jadi ya bahayanya kayak itu, kalau nggak amanah banyak banget. Ya, apalagi kayak dulu kan, zaman dulu kan ya, belum berangkat udah dimakan dulu kan. Kayak gitu. Dan jangan dana jamaahnya. Umroh ini bisnis pure bisnis. Aku bilang bisnis pure. Kok bisa? Loh, bisnis Pak. Kamu kalau lihat di sana, kalau kamu lihat ustadz, sulit. Semua di sana pakai jubah. Mana yang benar-benar ustadz? Sulit. Mana yang benar-benar Sulit. nggak ustadz. Cuma kalau kamu tahu di sana siapa yang punya duit bisa indah, semua nyamperin kamu. Intinya semua duit dan duit. Nah, gitu tuh, apakah ketika orang itu hanya prioritasnya itu hanya duit, tapi dia udah pergi ke tanah suci, apakah nanti nggak akan berimpact sesuatu nih ke orang yang hanya pikirannya duit itu? Dan itu kalau saya setahu aku pernah kasih tahu ustadku, itu ada di Al-Quran. Itu manusia kan? Iya. Kamu masuk di Masjidil Haram, masuk di gerbang, di pelataran, itu kayak dunia yang berbeda. Rawame, ada Starbucks, bercadaran minum sambil jalan. Kalau di Islam boleh nggak minum sambil jalan? Iya, nggak boleh. Nggak boleh kan? Harus makan dan duduk, itu minum, terus kayak gitulah. Jadi kamu masuk masjid, itu berbeda. Orang semua beribadah mengelilingi Ka'bah, berlomba-lomba. Terus pasti banyak kejadian yang di luar nalar itu terjadi. Kalau kamu apa? Kejadian kamu mungkin jamaah kamu atau kamu sendiri? Banyak lah. Pernah kejadian mungkin istilahnya aku banyak banget waktu umroh selama 2 kali itu sering membantu orang sih, kesasar. Terus bantu apa gitu, aku sering lebih kayak gitu. Di luar jamaah kamu Di luar sendiri? jamaah aku. Tiba apa itu mas, ada kayak kapan hari itu pernah umroh kedua itu tawaf di lantai 2 kan lebih jauh kan, di bawah sama di atas itu lebih jauh atas. Oh, lebih jauh atas. Karena kan Oh iya sih ya. dimensinya lebih besar. Maklum lah, saya belum pernah umroh. Kayak gitu kan. Terus ada orang Indonesia tuh tiba-tiba tuh terjatuh tergeletak di tengah jutaan manusia terhampat. Orangnya kayak gak sadar gitu. Zam-zamnya berantakan, minum orang tua. Bayangan kayak kayak orang-orang yang hampir mau mati gitulah. Tapi dia sadar. Banyak orang yang nggak tahu bahasanya, dia aja. Di sini kan taunya haji. Kalau di haji gitu loh. Haji halal haram. Haji halal haram. Kalau nama cowok itu kalau nggak Ibrahim Muhammad. Kamu bilang Ibrahim Muhammad semua noleh kabeh. Lah iya serius. Kayak ngomong David Taufik ya ngomong ke 1-2 orang. Tapi ngomong Muhammad Ibrahim noleh. Kalau nggak tahu namanya haji. Lah tidak. Lah. Haram. Ya itu bahasa yang familiar. Tapi di Mekah hampir menurutku sekarang itu sudah di daerah tertentu tuh ya mungkin 50% bisa bahasa Indonesia. Karena kan Indonesia salah satu salah satu umat muslim terbanyak kan. Muslim terbanyak di dunia. Aku pernah dengar cerita nih, saudaraku. Jadi agak panjang. Itu berangkat haji kemarin kebetulan. Ya. Nah, dengar ceritanya gini Ki. Jadi dia itu bantu orangnya, dorong. Orang yang nggak bisa jalan sendiri, pakai kursi roda, dia bantu dorong. Bantu orang-orang sing kesulitan dia bantu. Nah,
di sembari dia bantu itu tadi dia haus, ya kan. Habis itu ambillah air zam-zam, diambilin itu yang dibantu tadi itu air zam-zam, sampai dia sendiri itu nggak kebagian. Sampai suatu ketika DE-ku tadi itu ngambil air zam-zam lagi, dia kepingin air zam-zam itu tadi istilahnya kepingin seger dan berasa sesuatu gitu. Ya. Kamu tahu nggak rasanya itu dari Sprite. Ini terjadi Ya. Rasanya dari rasa Sprite air zam-zam itu. Emang? Kayak Sprite. Emang. Jadi kita batin apa itu di sana itu bisa langsung kejadian. Emang. Makanya. Jadi harus hati-hati ya batin sesuatu. Ya sebenarnya gini ya, karena itu bisa ditarik benar-benar banyak hal sih. Orang ketika tadi gini, menurutku ya, itu emang bener. Seucap kamu saucap, kadang kamu ngomong nggak enak di sini nggak enak, kamu bakal nggak enak makan terus, itu terjadi. Jadi harus positive thinking, Berhusnudon lah. Berhusnudon lah, kayak gitulah. Terus kedua itu, ya sekarang ini ngomong teori ya, logika aja lah, ngomong teori logika aja. Sekarang ketika posisi kamu capek, kamu masa ibadah keliling, kamu sholat di masjid, kamu psikologimu agak nggak normal, sangat capek, kamu nggak gitulah. Terus minum zam-zam, kamu ibaratnya kok Sprite, iya sugesti, itu bisa juga ya. Bisa juga. Teman kebanyakan orang-orang selalu mengasumsikan bahwasanya oh itu gini. Iya, nggak apa-apa ya. Itu ya menurutku bagus juga karena ya terkadang dari hal-hal kayak gitu karena kadang kita bisa belajar dan kadang orang yang dulunya gitu akhirnya bisa tobat. Ya itulah. Itu ya aku bilang sugesti juga kan. Sugesti itu kan juga aku rasa bukan dibuat manusia. Tapi kan memang dari diri kita yang ya Gusti Allah yang tahu gitu loh. Betul. Kayak ngomong gitu loh ya, kayak ngomongin teori gitu loh ya. Cuman sebenarnya ya pokok niatnya itu, pokok segala sesuatu kalau niat mau ibadah mau umroh itu niatnya ibadah. Jangan sampai ngomong sadar nggak bakal hilang terus itu. Ya kalau hilang, diambil orang lain kayak gitu loh. Bahkan ketika kamu udah berhaji bertahun-tahun, kamu haji tiap tahun pun kamu masih bisa hilang. Kamu masih bisa itu ini karena ya itu tadi Mekah per jam berubah. Dan kita kalau di Mekah itu mau dilihat dari atas. Aku pernah ke Zam-Zam Tower. Tahu kan di Mekah ada jam tertinggi raksasa kota Mekah? Iya, tahu dari TV ya. Nah, aku pernah ke pucuknya kayak itu. Andai kata aku memposisikan Allah itu di atas itu. Aku melihat kita itu adalah kecil loh, Pak. Semut loh, kayak aku melihat semut hari ini loh. Semut hari ini kalau kita berada di satu kehidupannya semut, mungkin banyak semut-semut yang semut konglomerat, semut 99. Iya enggak? Logika loh. Aku kayak gitu loh. Aku ke atas, real ke atas. Aku ada videonya, aku ke atas. Aku sampai di atas kebetulan ada museum astronomi. Begitu kuasanya maha kuasanya. Iya, kamu kalau ngomongin bagaimana kuasa Allah, kamu harus ke sana. Bagaimana bulan terbentuk, bagaimana bumi terbentuk, bagaimana sejarahnya juga gitu. Lengkap. Dan itu museum satu-satunya di dunia yang lengkap. Bahkan setiap tanggal 1 pokok ada kalender Islam. 1 Hijriah atau apa ya? Itu pusat bumi berada di tengah-tengah Ka'bah. Dan itu sudah bisa diperhitungkan setiap tahunnya. Jadi ketika setiap 1 Hijriah atau apa ya, pokok ketika kamu sholat di luar, bayangan kamu entah kamu dari utara barat selatan, bayangan kamu itu adalah ke Ka'bah. Iya itu loh, Allah tuh mas segalanya itu loh. Jadi ngomongin, ya ini kok nggak ceramah ini ya ceramah milenial enggak, ini pengalaman aja, pengalaman yang aku pernah ke sana dan penentuan Muharram di sana tuh sudah ada. Tadi hilal itu bisa dicari kayak gitu. Oh ya, ini terakhir nih. Ini sharing yang sangat bermanfaat sekali. Mungkin kalau panjang-panjang ini teman-teman juga mungkin bosan. Iya, nanti berapa episode itulah. Kayak kita harus perlu sering podcast deh. Oh ya, pesan buat teman-teman kalau misalnya pengen juga bisnis umroh, itu yang paling penting memperhatikan apa dan dimulai dari mana nih? Kalau pengen bisnis umroh. Kalau dimulai ya harus dicoba. Nah, terus dari mana dong? Dari mana dulu nih? Langkahnya kalau pengen bisnis umroh dari mana dulu? Ya langkahnya harus dicoba, kamu harus ikut umroh dulu. Ikut umroh dulu. Di mana? Di kamu ya? Ya aku.
Apa namanya apa? Jadi kebetulan Jelasin. travel kita itu di Batuan namanya Al Munawwarah Tour and Travel gitu lah. Oke. Al Munawwarah Tour and Travel. Tapi kita masih konsorsium ya dengan salah satu PT besar kayak gitu. Jadi insya Allah travel kita amanah kayak gitu. Pelayanan kita lebih mengutamakan pelayanan. Kalau di kita itu pelayanan nomor satu. Bahkan kamu nggak perlu repot-repot kemana-mana. Termasuk hal kecil, termasuk paspor itu kita yang membantu sampai sekarang. Kamu yang handle. Kita yang handle kayak itu. Ini rahasia sih, cuman ya wis lah aku bagiin lah nggak apa-apa. Nah, itu ya, teman-teman kalau misalnya minat pengen umroh dengan pelayanan yang keren, prima, aku promosi Ki ya. Iya harus Itu, lah. Ini ada kita tulis di deskripsi ya. Nanti langsung hubungi aja Mas Rizky. Tanya-tanya apa aja boleh lah Nanti langsung kita ke Mas pakainya Rizky. perlu review juga deh, perlu ngevlog misalkan. Iya. Kita kebetulan kan insya Allah lah kalau awal emang memberikan umur panjang dan kesehatan. Wah, kau kayak Ustadz itu kalau bilang. Ya karena akhirnya maksudnya kalau ya bener emang itu kalau Iya, awal mempertemukan kita lagi, kita pasti insya Allah bakal umroh bareng. Kita umroh bareng, kita bikin konten bareng di sana. Tentu konten-konten yang sifatnya edukatif. Bareng sama siapa? Hah? Bareng sama siapa? Sama bosnya dong, sama bos. Ya siapa tahu kan, awal itu Amin. awal itu maha Doain ya mendengar, teman-teman ya. awal itu maha mengabulkan, awal itu maha segalanya. Aku Doain yakin. teman-teman ya, doain Kayak aja gitu. ya teman-teman. Oke. Kayak gitu. Itu ya. Oke. Ini bintang tamu yang sangat luar biasa di Iya, tengah nggak sengaja kesibukannya. ya. Kalau ngobrol kita emang Ya, aduh ini bisa udah 30 jam-jam. menit lebih loh. 30 menit lebih ya? 30 menit lebih loh. Oh iya ya, pantesan. Ini luar biasa lah. Masuk ini Pokoknya ya. teman-teman terima kasih banyak. Ada satu hal yang paling penting yang perlu kalian perhatikan. Itu adalah jangan lupa subscribe. Betul. Betul. Gitu ya. Pokoknya intinya gini, setiap bisnis dari kita belajar dari Mas Rizky, pokoknya yang paling penting itu adalah bagaimana kalian itu menyukai hobi Iya. menyukai dulu kan. Menyukai dulu. Pekerjaan kamu. Nanti ujung-ujungnya gimana jalannya itu akan ditentukan Proses. sendiri sama Allah dan itu Iya. butuh proses, effort yang lebih. Effort yang lebih. Dan jangan pernah menyerah. Kecuali kamu punya orang dalam lah. Ya, Orang dalam dan privilege. Nah, itu. Kalau Oke lah. kalau kamu punya privilege ya nggak apa-apa sih. Oke. Manfaatin Oke lah. gitu Siap. ya. Terima kasih Sama-sama. Terima kasih Mas Rizky. Mas Devik, Bos Devik Ah, sudah menginvite kita. mampir di sini. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Sampai ketemu Assalamualaikum lagi, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.